Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Febrian dari Universitas Teknologi Digital Bandung. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat suatu video tentang pengertian ma'rifatul insan. Apa itu ma'rifatul insan? Ma'rifat artinya mengenal atau mengetahui, insan yang artinya adalah manusia. Secara istilah sendiri, ma'rifatul insan merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lainnya. Definisi manusia. Manusia berasal dari kata mens dalam bahasa Latin yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk yang lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau sebuah realitas, kelompok jenius atau seorang individu. Asal penciptaan manusia. Dilihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah. Unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya yang sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Manusia itu sendiri tercipta dari tanah dan ruh. Unsur manusia. Yang pertama ada kolbu, yaitu hati. Makna kolbu secara bahasa berasal dari kolaba yang berarti berbolak-balik. Berbicara tentang kolbu atau hati, yang dimaksud bukan hati fisik, melainkan perasaan manusia. Yang kedua ada akal. Semua manusia pasti diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling berakal. Karenanya manusia dapat berpikir bahwa berpikir untuk hidup dengan baik di dunia ini. Yang ketiga jasad. Sudah pasti manusia berbentuk jasad, karena jasad itu bisa kita lihat, bisa kita raba juga. Hati, akal, dan jasad adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus digunakan untuk menjalankan amanah. Amanah-amanah manusia di muka bumi ini adalah untuk yang pertama sebagai khilafah, yang kedua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Jariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tugas manusia untuk beribadah. Manusia diciptakan Allah dengan maksud dan tujuan yang jelas, yaitu untuk beribadah kepadanya.
Ibadah pada hakikatnya adalah menetapkan status diri sebagai hamba kepada Allah yang disembahnya. Prinsip hidup manusia, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Nafsu insan, pengertian nafsul insan. Nafs yang berarti jiwa atau diri. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmania dari seseorang. Biasanya, jiwa dipercayai mencakup pikiran dan kepribadian. Jiwa dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah nafs. Merupakan suatu kata yang memiliki arti banyak, sehingga harus dipahami sesuai dengan penggunaannya. Kata nafs dalam Al-Quran memiliki beberapa arti. Yang pertama, jiwa atau eksistensi dan hakikat. Dalam pengertian ini, nafs terdiri atas tubuh dan ruh. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 45 yang artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa. Surat Al-Maidah ayat 45. Lalu yang kedua ada nyawa, yang menyebabkan adanya kehidupan. Apabila nyawa ini hilang, maka kematian pun akan datang. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.